Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Tunliu, NIM 102-2020-0012 dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Institut Agama Kristen Negeri Kupang kelas A. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi sebuah tugas, yaitu tugas kesehatan dan gizi anak usia dini. Nah, pada video ini saya akan memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu hamil. Nah, masalah gizi yang saya pilih di sini yaitu stunting atau gagal tumbuh, yaitu bertubuh pendek. Nah, stunting merupakan salah satu gizi kronis yang cukup umum di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama, umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat pada anak berumur 2 tahun. Nah, gejala-gejala stunting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, postur anak lebih pendek dari anak seusianya. Yang kedua, proporsi anak cenderung normal, tapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan lebih sedikit untuk anak seusianya. Dan yang keempat, pertumbuhan anak tertunda. Nah, stunting mempengaruhi perkembangan otak dan mengurangi produktivitas seorang di usia yang muda. Nah, stunting juga meningkatkan risiko pengembangan penyakit tidak menular pada usia lanjut. Nah, masalah gizi ini bahkan dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Nah, waktu terbaik untuk mencegah stunting yaitu sejak awal kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan anak. Nah, pemberian ASI eksklusif dan gizi seimbang pada balita perlu menjadi perhatian khusus agar anak tidak tumbuh pendek atau stunting. Nah, cara yang dapat saya lakukan untuk mencegah stunting yaitu yang pertama, saya akan memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu hamil agar bisa mencegah stunting. Yang itu saya akan memberikan sosialisasi untuk ibu hamil bisa memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, ibu bisa memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Dan yang ketiga, ibu dampingi memberikan ASI atau pendamping ASI eksklusif dengan MPASI atau memberikan makanan pendamping ASI yang sehat. Nah, yang keempat, terus ibu memantau tumbuh kembang anak. Dan yang kelima, ibu selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, cara yang saya lakukan kedua adalah anak PAUD juga perlu diberi pembekalan di sekolah sebagai upaya pencegahan stunting, yaitu seperti 1, memberikan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan harian anak. Contohnya, kalau saat di sekolah kita bisa memberikan anak bubur kacang atau minum susu, atau juga kita bisa memberikan makanan-makanan yang bergizi. Nah, yang kedua, mengajarkan anak pengetahuan terkait dengan kesehatan dan gizi. Makanan apa yang bergizi untuk anak usianya. Nah, lakukan itu secara perlahan dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Nah, tujuan saya memilih mengatasi masalah ini yaitu untuk yang satu, untuk memenuhi gizi anak sejak masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun agar anak tidak mengalami stunting. Yang kedua, mengurangi peluang stunting pada anak. Nah, visi saya yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan kepada anak yang berkualitas, mandiri di lingkungan. Nah, misi yang saya pilih yaitu yang ada 2, yaitu yang pertama, mewujudkan, memelihara, meningkatkan, dan memenuhi pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu, merata, terjangkau bagi ibu hamil dan anak usia dini agar anak tidak mengalami yang namanya stunting. Misi saya yang kedua yaitu mengupayakan agar mengurangi peluang stunting pada anak, pengendalian penyakit, dan penanggulangan masalah kesehatan gizi bagi anak usia dini. Nah, berikut ini saya akan memberikan sosialisasi kepada ibu hamil dan juga saya akan memberikan pembelajaran kepada anak usia dini agar anak bisa mengonsumsi makanan yang bergizi. Dan juga saya akan memberikan susu kepada anak usia dini agar itu juga adalah salah satu cara untuk mencegah kesehatan dan gizi. Saya akan buat video pada video berikut ini. Selamat sore Mama. Terima
kasih atas waktu yang mau berikan kepada saya. Nah, di sini saya akan memberikan sosialisasi saya ini tentang pencegahan stunting sejak usia kehamilan ibu. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan nama saya Francisca Tuliu dari Prodi PAUD Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, di sini saya akan memberikan sosialisasi kepada ibu. Boleh saya tahu nama ibu siapa? Ya, nama saya Yunita Nifusela. Ya, Ibu Yunita. Nah, usia kehamilan ibu sudah berapa? Sudah 2 bulan. Ya. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan sosialisasi tentang pencegahan stunting sejak usia kehamilan. Nah, di sini visi yang saya akan berikan, visi saya yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, mandiri di lingkungan masyarakat. Nah, misi saya yaitu yang pertama mewujudkan, memelihara, meningkatkan dan memenuhi pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu, merata, terjangkau bagi kehamilan, bagi ibu hamil dan anak usia dini agar anak tidak mengalami yang namanya stunting. Yang kedua, mengupayakan agar mengurangi peluang stunting pada anak, pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan dan gizi bagi anak usia dini. Nah, tujuan saya memberikan sosialisasi ini ibu yaitu yang pertama untuk memenuhi gizi sejak usia kehamilan ibu sampai umur anak berumur 2 tahun, yaitu agar ibu bisa memberikan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil itu. Yang kedua, ibu bisa memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan memberikan makanan pendamping ASI yang sehat. Dan yang keempat, ibu terus memantau tumbuh kembang anak. Dan yang kelima, selalu jaga kebersihan di lingkungan. Tujuan saya yang kedua yaitu mengurangi peluang stunting pada anak. Nah, di sini stunting itu merupakan salah satu gangguan tumbuh kembang yang dapat terjadi pada anak. Nah, kondisi ini menyebabkan anak memiliki perawakan pendek. Nah, kabar baiknya stunting ini bisa dicegah sejak usia kehamilan ibu atau masa kehamilan ibu. Nah, stunting dapat disebabkan oleh faktor genetik, sanitasi yang kurang baik, serta kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan. Memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia 2 tahun atau periode 100 hari pertama kehidupan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting, tentunya sambil memantau pertumbuhan anak. Nah, stunting mulai terjadi dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Nah, gejala-gejala stunting. Nah, gejala-gejala stunting atau ciri-ciri anak yang mengalami stunting itu yang pertama, postur anak lebih pendek dari anak seusianya. Yang kedua, proporsi anak cenderung normal tapi anak tampak lebih muda dan kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan lebih sedikit untuk anak seusianya. Dan yang keempat, pertumbuhan anak tertunda. Nah, stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak anak dan mengurangi produktivitas seorang anak di usia muda. Jika dia sudah muda, kalau dia mengalami stunting, kalau dia sudah usia muda, dia akan kurang aktif dalam aktivitasnya. Jadi stunting juga meningkatkan risiko perkembangan penyakit yang menular pada usia lanjut. Masalah gizi bahkan dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi dan obesitas, dan kematian akibat infeksi. Nah, waktu terbaik untuk mencegah stunting itu sejak awal kehamilan hingga 2 tahun pertama. 2 tahun pertama kehidupan anak. Nah, pemberian ASI eksklusif dan gizi seimbang pada balita kita perlu memperhatikan agar anak tidak tumbuh pendek atau stunting itu. Nah, ibu juga harus sejak ibu hamil harus mengenali kondisi stunting pada anak, yaitu gangguan pertumbuhan stunting atau anak perawakan pendek
dapat dipantau melalui perkembangan tinggi anak. Orang tua dapat memantau pertumbuhan anak dengan membawanya ke dokter atau biasa membawa ke posyandu ya Ibu. Nah, cara mencegah stunting pada anak pada masa kehamilan. Namun sebenarnya mencegah stunting sudah bisa dilakukan sejak masa kehamilan. Kuncinya tentu dengan meningkatkan asupan gizi ibu hamil dengan memakan makanan yang berkualitas Ibu. Nah, zat besi dan asam folat adalah kombinasi nutrisi penting dalam kehamilan yang dapat mencegah stunting pada anak ketika ia lahir nanti Ibu. Stunting pada anak dapat dicegah semenjak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau disebut juga sebagai periode 100 hari pertama kehidupan anak. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko anak mengalami stunting. Yaitu yang pertama, cukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat. Zat besi, asam folat, dan yodium merupakan nutrisi penting yang wajib dipenuhi ibu hamil untuk mencegah stunting. Nah, kekurangan zat besi dan asam folat dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil. Anak yang lahir dari ibu hamil dengan anemia berisiko mengalami stunting. Nah, jika ibu mengalami kekurangan darah merah pada saat masa kehamilan, maka kalau anak tersebut lahir, maka anak tersebut akan mengalami stunting. Ibu hamil bisa mendapatkan ketiga nutrisi ini dengan mengonsumsi telur, kentang, brokoli, makanan laut, pepaya, dan alpukat. Selain itu, ibu hamil juga bisa mengonsumsi vitamin prenatal sesuai anjuran dokter. Nah, beberapa cara yang kedua yaitu hindari paparan asap rokok ya Ibu, agar janin yang ibu kandung dapat tumbuh dengan sehat. Ibu harus berhenti menghindari paparan asap rokok. Nah, paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau tidak memiliki berat badan atau berat badan bayi bisa berkurang. Nah, yang ketiga adalah rutin melakukan pemeriksaan kandungan ya Ibu. Contohnya ke posyandu Ibu selalu ikut agar bisa pantau kehamilan Ibu. Nah, yaitu ibu melakukan pemeriksaan kandungan adalah hal yang tidak kalah penting dalam mencegah stunting. Nah, pemeriksaan rutin selama kehamilan bermanfaat untuk memastikan nutrisi yang dikonsumsi. Nah, ibu hamil cukup dan mendeteksi jika ada komplikasi pada kehamilan. Semakin cepat diketahui komplikasi kehamilan, dapat semakin cepat diatasi Ibu. Nah, kemudian setelah bayi lahir, lanjutkan upaya pencegahan stunting dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya. Setelah berusia lebih dari 6 bulan, bayi dapat diberikan tambahan nutrisi berupa makanan pendamping ASI. Nah, beragam faktor lingkungan seperti kebersihan lingkungan, pola pemberian makanan, dan jangka kejadian infeksi pada anak juga berperan terhadap risiko anak terkena stunting. Nah, untuk itu pastikan makanan yang diberikan kepada si kecil telah dipersiapkan dengan baik sehingga terjamin kebersihannya ya Ibu. Nah, jangan lupa berikan anak imunisasi sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai penyakit infeksi, terutama imunisasi dasar sesuai anjuran dari dokter. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Penjelasannya yaitu pertama, zat besi untuk ibu hamil dan janin. Nah, kekurangan zat besi selama kehamilan sangat umum terjadi. Diperkirakan setengah dari semua ibu hamil di seluruh dunia kekurangan zat besi. Daging merah, unggas, dan ikan adalah salah satu sumber zat besi yang terbaik untuk ibu hamil. Namun hindari makanan hati ayam, kambing, ataupun sapi karena kandungan tinggi vitamin A-nya tidak aman selama hamil. Ibu juga bisa mendapatkan zat besi dari kacang-kacangan, sayuran, dan biji-bijian. Selain dari makanan, ibu juga mulai mengonsumsi suplemen besi dosis rendah sejak konsultasi kehamilan pertama.
Yang kedua, asam folat untuk ibu hamil dan janin. Peran asam folat amat penting dalam perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Mengonsumsi asam folat selama kehamilan dapat mengurangi risiko gangguan kehamilan hingga 72%. Asam folat membantu mencegah cacat tabung saraf, penyakit bawaan lahir karena gagalnya perkembangan bayi seperti spina bifida. Adalah bagian dari grup vitamin B, tepatnya B9. Nutrisi ini dapat ibu temukan pada beberapa makanan ibu, yaitu yang pertama daging, yang kedua sayur-sayuran hijau seperti bayam, asparagus, seledri, brokoli, buncis, lobak hijau, selada, kacang panjang, wortel. Buah-buahan seperti alpukat, jeruk, buah bit, pisang, tomat, melon jingga, terus kuning telur ibu-ibu bisa mengonsumsi, dan biji-bijian seperti biji bunga matahari atau kuaci, gandum dan produk olahan gandum seperti pasta dan roti. Ibu hamil sering disarankan untuk menambah asupan asam folatnya lewat suplemen. Ini bertujuan untuk memastikan ibu agar tetap mendapatkan jumlah yang sesuai dengan untuk kebutuhan ibu setiap hari. Dengan mengonsumsi asam folat sebanyak 400 mikrogram per hari setidaknya mulai dari 1 bulan sebelum mama berencana hamil dan terus berlangsung sampai selama trimester pertama. Ibu akan mengalami peluang bayi terkena risiko cacat tabung saraf sekitar 50-70%, sekaligus membantu mengurangi gangguan kelahiran lainnya. Itu adalah beberapa fakta mengenai stunting pada anak yang dapat dicegah selama masa kehamilan. Yang berikut anak berusia, adik sudah umur berapa? Sudah 2 tahun. Kalau stunting ini dikenal bisa diketahui sejak anak sudah berusia 2 tahun. Selama kehamilan itu ibu harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi agar mencegah stunting sejak masa kehamilan. Usia kehamilan ibu sudah 2 bulan ya. Itu sudah menjadi ibu harus menjaga makanan ibu, suplemen makanan ibu yang bergizi, mengonsumsi makanan yang zat besi juga agar ibu tetap tidak mengalami yang namanya anemia, agar pas anak hamil anak tidak mengalami yang namanya stunting. Anak diberi susu setiap hari juga ibu agar itu membantu pertumbuhan anak agar tidak mengalami stunting. Itu adalah upaya untuk pencegahan stunting. Sekian ibu sosialisasi saya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Adek. Terima kasih Kakak. Sekian sosialisasi saya tentang pencegahan stunting sejak usia kehamilan ibu. Semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.